datang di Wow Ya, We Answer What You Update. Oke, kali ini kita kedatangan lagi seorang narasumber yang hebat nih ya. Nah, beliau ini merupakan founder dari Kampung English Indonesia yang berlokasi di Bali, gitu ya. Dan beliau juga pernah menjadi salah satu finalis di Pop Academy Indosiar. Namanya adalah Tessa. Oke, jadi halo Tessa, apa kabar? Halo, baik. Oke, nah di video kali ini kita bakal ngebahas tentang passion and dream gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama banget nih, aku mau tanya, sebelum jadi founder dan finalis Pop Academy, apa sih passion dan mimpi dari Tessa sendiri sebelum kebentuknya si Kampung Inggris ini? Thank you ya pertanyaannya. Jadi sebelum sampai di titik ini, pastinya ada sesuatu yang timbul ya, yang menjadi kerinduan atau jadi passion. Jadi passionnya adalah dari awal nyanyi, pasti nyanyi ya, dan juga senang banget yang namanya itu ngobrol, dan juga suka dengan bahasa. Nah, itu passion aku ya, suka banget dengan menyanyi, bahasa ya, dan ngobrol gitu. Jadi passion itu semakin lama semakin semakin kuat gitu ya, gitu. Apalagi semakin bertumbuhnya aku gitu ya, dan aku melihat lingkungan sekitar, aku melihat bahwa ternyata menyanyi itu bagian aku ya gitu, karena membuat aku makin senang gitu, membuat aku sejahtera, sukacita juga menyanyi gitu ya, dan juga tentang bahasa ini gitu. Terus lebih spesifiknya lagi bahasa Inggris ya, udah dari kecil sebenarnya bahasa Inggris itu semuanya. Dulu itu muncul sebenarnya kalau menyanyi papa kan, jadi kebawa terus juga dulu waktu kecil sering denger radio Prambors kan, dulu tuh lucu ya bahasa Inggris ya. Terus aku suka nyuci gitu ya, suka nyuci piring gitu sambil dengerin waktu kecil banget, masih SD kelas 3 gitu. Itu lucu ya bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ini passion yang natural, emang kerinduan aja dari kecil gitu ya, terinfluence sekitar gitu, terus jadi kerinduan di dalam hati gitu. Dan puji Tuhannya lingkungan sekitar, mama, papa, semuanya gitu ya, terutama keluarga yang paling dekat dulu ya, bukan teman-teman sekolah dan sebagainya. Tapi keluarga itu influence banget, selalu memberi kekuatan. Ayo, terus kerja. Nah, ini kan menarik banget nih ya Tessa. Maksudnya Tessa kan awalnya memang suka nyanyi, terus udah gitu suka bahasa, suka berkomunikasi. Nah, apa sih hal yang sangat mendasari sampai akhirnya nih kepikiran buat bikin Kampung English ini gitu? Maksudnya gimana sih ceritanya sampai akhirnya benar-benar mau bikin Kampung English gitu? Idenya pertama kali dari mana gitu? Apa mungkin ada ajakan dari orang, apa murni benar-benar ide Tessa sendiri gitu? Jadi kalau Kampung English sendiri ini sebenarnya belum pernah tersirat ya, maksudnya jadi seorang pengajar atau orang yang tampil di depan, karena pengajar itu tampil di depan dan membawa influence kan gitu. Jadi kita membawa value gitu ya buat orang lain gitu. Jadi belum terpikir sih. Sebelumnya mikirnya yaudah aku suka nyanyi, terus suka bahasa Inggris, oke gitu ya. Dan awalnya pokoknya setelah pindah ke sekolah Dream School itu ya, pindah ke Dream School. Dan awalnya pindah ke Dream School pun karena aku tahu sekolah ini berbeda gitu ya. Sekolah ini bukan kayak sekolah internasional lain yang ada di Bali gitu. Mungkin kalau memang aku pengen temenan sama gue atau hanya ngomong bahasa Inggris, semua sekolah ada, bahkan di Jakarta pun ada kan yang seperti itu ya, yang bahasa Inggrisnya pakai Cambridge mungkin yang bagus-bagus ya. Tapi aku lihat di situ pas aku SMP gitu ya, waktu aku SMP aku ngeliat website-nya, dan aku lihat guru-gurunya ya, dengan mereka kan punya tagline kan, guru-guru profilnya, dan aku melihat bagaimana mereka bicara tentang pendidikan atau education gitu ya. Terus banyak guru-guru yang bilang gitu kan di website itu bahwa edukasi itu tentang eksplorasi, bukan hanya di kelas tapi juga di kehidupan nyata gitu. Pokoknya istilahnya drop lah, edukasi itu luas kan. Jadi aku bikin aku tertantang sih ya, coba gitu ya.
ini, karena jujur dulu waktu SMP gitu ya, aku merasa bahwa kayak narrow minded banget gitu loh. SMP tuh hanya pergi ke sekolah, terus pulang, terus kayak capek, terus belum kayak ada dibully lah sama teman-teman, belum dibully yang kayak apa ya, dibully yang pressure-nya tuh kayak ih kamu nilainya jelek, terus kan pukul rata kayak kalau nilainya jelek berarti bodoh kayak gitu itulah ya. Terus ya pasti namanya apa namanya, kita tuh di judge lah dari nilai akademik gitu ya, bukan dari kita punya passion gitu ya atau skill di bidang lain. Jadi aku mikir mau stuck kayak gini terus Tuhan gitu, aku mau sesuatu yang baru, tapi aku nggak tahu sesuatu yang baru itu apa. Jadi ketika Tuhan tunjukkan di situ, mereka akhirnya ke sana kan, akhirnya di Bali sekarang. Dan begitu di Bali sampai di Green School, lalu jadi apa namanya, waktu itu masuk SMA kan, dan super kaget kan, waduh gitu, karena semuanya dipaksa semuanya bahasa Inggris karena guru-gurunya semua kan internasional gitu kan, dari luar semua. Jadi oke gitu kan, itu pertama kayak luar biasa gitu, passionku tuh makin menggebu-gebu gitu, jadi aku bisa berbahasa Inggris dulu setiap hari. Dan yang kedua adalah aku melihat teman-temannya berbeda banget, jadi mindset mereka itu istilahnya materialistik tuh nggak ada, terus kayak pengen tahu masalah orang lain tuh nggak ada, isinya cuma motivasi sama lain, terus kayak wow gitu. Jadi kita tuh sering ada kelas gitu ya, jadi kelasnya tuh kayak kuliah, di Green School tuh kayak kuliah, jadi kita ngumpulin kredit ya, misalnya kelas makan gitu ya, 15 kredit. Terus kita boleh milih ruang-ruang diskusi gitu ya supaya meningkatin nilai kita gitu. Terus aku ikut di ruang diskusi gitu, sering aku jujur selalu kayak aduh berkecil hati, aku nggak gitu. Mereka selalu bilang oh kamu bisa gitu. Dan dalam aspek yang lain juga gitu ya, ada banyak teman-teman juga waktu itu teman aku namanya Melati ya, dia tuh founder Bye Bye Plastic Bag, kalau pernah dengar, dia tuh yang sekarang tahun 2019 kemarin yang berhasil convince Gubernur Bali untuk ban plastik bag di Bali. Jadi dia itu udah memulai pergerakannya tuh sejak dia kelas 6 SD, anak kecil. Jadi dia selalu semangatin semua orang, kamu punya mimpi, kamu kejar. Hanya kamu tahu, hanya dirimu aja yang tahu bahwa mimpi itu mimpi. Kamu jangan tidak orang lain bilang kalau kamu bisa. Jadi karena motivasi itu aku ngeliat dia gitu, dan dia tuh hidupnya bukan buat dirinya sendiri gitu ya. Dia mau membantu orang untuk melihat sebuah value gitu ya kan, dan tidak menggunakan sampah plastik, tidak membuat polusi di Bali. Aku terinspirasi, oke, ya ampun, masih muda. Waktu itu umurnya dia masih 15, tapi aku udah lebih tua kan. Tapi dia satu kelas dengan aku waktu itu 16. Jadi ya Tuhan, apa ya value yang aku mau taruh ya di dunia ini, hidup itu cuma sekali gitu ya. Hidup cuma sekali dan kita nggak bisa ngulang lagi, atau kita nggak bisa ngeremet lagi gitu ya. Apa ya kira-kira Tuhan ya gitu. Dan nggak mungkin passion aku sama dia juga untuk memberantas plastik kan, beda dia lingkungan, mungkin aku harus cari sesuatu yang memang berbeda. Singkat cerita, aku sering diskusi sama papa kan setiap malam, sering ngobrol juga gitu kan, apa ya sebenarnya gitu. Papa bilang kamu tuh sebenarnya itu mengarah ke education, apa namanya, reaching out ke orang-orang, karena aku sering ngobrol kan sama orang, kamu tuh punya skill embrace orang-orang lewat komunikasi. Jadi kita coba deh ya ide ini, aku mikir kita coba menggabungkan passion aku nyanyi, karena aku suka nyanyi, aku suka berkomunikasi bahasa Inggris gitu ya. Terus aku juga waktu itu udah mulai tutoring anak-anak kecil juga ya waktu itu, jadi suka passion mengajar. Dan singkat cerita akhirnya kita mulai di depan teras rumah kita aja dengan seadanya. Mulai dari berapa orang Tessa awalnya? Mulai dari 2 orang, jadi ada warung di depan rumah, terus kita bilang ada anak-anak kecil, datang mau nggak belajar bahasa Inggris gratis? Terus kayak mereka, oh iya mau. Dan waktu itu aku punya aku waktu itu punya buku-buku gitu loh, buku-buku apa sih namanya, buku-buku bahasa Inggris gitu ya dari teman-teman waktu itu.
dari situ mereka mulai apa namanya tertarik. Oke, so jadi berawal dari 2 murid ya, Tessa istilahnya berawal dari 2 murid gitu, dan akhirnya terus berkembang sampai sekarang menjadi kampung English gitu kan. Nah ini kan di Instagramnya sendiri kan nih tertulis non-profit gitu ya, Tessa boleh dijelasin sedikit mungkin tentang kampung English non-profit ini, jadi bergeraknya bagaimana tuh Tessa? Iya, dananya maksudnya kan berarti setiap anak-anak yang ikut di sana nggak bayar kan gitu bahasanya gitu. Nah, Tessa dapat biaya untuk menjalankan operasionalnya gitu, biaya operasionalnya dari mana dong? Awalnya sih pastinya kita udah memulai sesuatu ya, apapun lah ya, pastinya ada sacrifice gitu ya. Pertama kali pasti pakai income sendiri gitu ya, dan waktu masih SMA pakai income papa mama ya. Dan dari situ istilahnya itu investasi lah, maksudnya investasi untuk generasi gitu ya, bukan kita hanya oh yaudah ini aja gitu, apa namanya beli apa dan apa namanya menanam hal-hal yang maksudnya kita nggak ngerti lah nanti ntar jalannya gimana. Tapi aku percaya kalau kita punya intention yang baik, jadi kita punya maksud yang baik, itu pasti Tuhan sertai itu sampai. Jadi kita mulai dengan diri sendiri, terus percaya gitu ya bahwa Tuhan menyertai gitu ya setiap langkah kita gitu, walaupun kedepannya nggak ngerti bagaimana. Tapi puji Tuhan selama perjalanan ada aja ketemu sama orang, tiba-tiba ketemu sama orang, terus orangnya kasih tahu aku, boleh nggak kasih kontak kamu nih sama orang Astra gitu, aku kasih ya gitu, nanti kamu daftar sendiri, jadi award satu Indonesia kan, jadi aku kasih kontaknya, nggak berharap apa-apa, pokoknya Tuhan sertai lah kalau mau masuk Tuhan. Jadi dari awal dari situ Tuhan buka pintu, ternyata kita waktu itu puji Tuhan dapat dukungan dari Astral untuk pertama kali, itu pertama. Akhirnya lama-lama ketemu teman-teman lain, main apa, akhirnya gini, tergerak lah hatinya gitu melihat ya. Kita nggak usah, aku sendiri sih nggak pernah yang sampai buka GoFundMe atau apa gitu-gitu ya, maksudnya sampai buka polling dana donation, itu sebenarnya kayak gitu butuh ya untuk supaya dana stabil. Tapi puji Tuhan datangkan ya dari arah dekat, dari institusi atau organisasi, puji Tuhan. Nah, tadi kan Tessa mulai dari 2 murid gitu ya, sampai sekarang ini udah jumlah muridnya berapa ya? Sampai sekarang jadi yang di Bangkaja, di desa Bangkaja ini ada sekitar 50-an, 50-53. Terus di yang Pengarungan ya, di Pengarungan katakanlah 40, kadang 45, jadi pasang surut karena kan mereka juga kalau di Bali ini ada upacara ya. Kalau upacara itu setiap desa berbeda-beda gitu kan, sistemnya bukan RT RW kayak Banjar gitu kan. Jadi Banjar ini upacara, tiba-tiba minggu depan di Banjar yang lain upacara itu, jadi kita ada pasang surutnya gitu lah ya, setiap minggu beda-beda. Tapi kalau ditotalin jadi satu, kadang jadi satu kumpul gitu ya, kita bisa 100-an lah. Dari 2 ya? Dari 2 jadi 100. Nah, lalu ini kita geser sedikit ya, dari kampung English ke Tessa kan sempat jadi finalis Pop Academy Indosiar ya kan. Gimana sih cerita awalnya bisa jadi finalis Pop Academy? Waktu kan gue follow tuh Instagram Tessa, terus kaget tuh tiba-tiba, wih Tessa ya udah masuk Pop Academy gitu. Iya, maksudnya gimana? Aku nonton di YouTube loh. Baru kali ini maksudnya dari circle kita ada yang masuk TV gitu. Kan tercengang. Ya itu apa ya, maksudnya ada suatu bonus lah dari Tuhan, surprise yang Tuhan beri dia buat kita selama kita menjalankan maksudnya hidup kita gitu ya, sesuai value yang Tuhan beri gitu ya. Waktu itu kan pandemi ya saat itu ya gitu, nggak kayak istilahnya nggak mungkin orang itu bisa tangannya itu terlalu luas lah gitu ya untuk mencapai mimpi lah, bahkan atau sampai tinggi lah gitu. Dan banyak orang juga saat itu putus asa, termasuk aku pun putus asa gitu, karena saat itu aku kerja di green school gitu, aku full time, dan aku saat itu juga Juni aku
harus diputus tuh, aku diputus kontraknya tuh kerja, dan itu sedih banget. Dan aku kayak ya gitu, dan aku harus bayar banyak banget tanggungan gitu lah ya di dalam kehidupan sehari, kayak bayar tanggungan itu. Aduh, gimana nih Tuhan, gitu desperate. Tapi ya Tuhan selalu tunjukkan jalan tenang gitu ya. Dan pada saat itu aku ngeliat kayak iklan gitu kan, iklan di internet gitu. Dan ini iklannya maksa banget gitu loh, kayak Pop Academy ini iklannya maksa banget gitu. Tapi aku kayak gini, enggak gitu, kayak apaan gue sedih loh, kayak angin lalu, ngerti gak sih, kayak udah kayak nggak mungkin, ngerti gak sih, kayak udahlah ntar dulu aku tutup. Terus teman nge-share tes nih, aduh beneran dan harus dicoba. Kalau misalnya kalau udah lebih dari 1 kali biasanya kayak udah coba, ya udah dicoba. Kayak apa ya, saat itu aku tuh lagi desperate dan yang gimana ya, Tuhan aku ikutin aja deh arahnya mau kemana nih gitu, di pandemi arahnya mau kemana gitu aja. Coba daftar, ya ternyata pas daftar tuh udah langsung diterima. Enggak, aku daftar dua. Aku daftar Indonesian Idol sebenarnya juga, dan Pop Academy kan. Justru waktu itu aku tuh dapat Indonesian Idol dapat email, dan aku kira udah terima, ternyata baru kayak konfirmasi bahwa data diterima. Baru gitu, belum nah kayaknya Indonesian Idol gitu kan, makanya Pop Academy-nya nggak balas nih, udah lama Juni. Terus waktu itu adalah Agustus akhir itu baru tiba-tiba tengah malam, deng jam 12 malam ada salah satu punya Indonesia message terus telepon, saya selamat, kamu dapat audisi dengan Melly Guslo lewat Zoom. Oke. Terus pasti di Korea dan pasti kayak aduh kan ngantuk tuh tengah malam, kayak aduh semua beres. Ya gitu, beneran gak nih? Pokoknya intinya mereka ya orang-orang super nice lah, mereka inviting prepare ya dan sebagainya. Pokoknya pada saat itu aku serahkan ke Tuhan aja sih, nggak yang terlalu berambisi atau apa, tapi percaya kalau memang Tuhan memberikan jalan, aku tentunya singkat cerita akhirnya audisi maju, akhirnya terpilih gitu. Jadi awalnya coba aja gitu. Pasti Tuhan beri kekuatan. Nah sebelum lanjut kita mau bilang makasih dulu buat Wawiawers. Oh ya, Balawau ya. Yang udah drop pertanyaan teman-teman semua di Instagram kita. Nah ini bakal kita tanya langsung nih ke Tesanya secara acak. Oke, langsung aja kali kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi dari followers Wawi ada yang tanya, passion itu penting nggak deh? Benar nggak sih passion sepenting itu untuk kita miliki? Iya. Passion. Jadi passion itu adalah sesuatu yang membuat kita selalu semangat untuk bangun setiap pagi. Kayak sebuah alasan kenapa kita exist atau kenapa kita berada di sini gitu ya, berada di dunia ini ya, Tuhan tahu gitu. Kalau nggak ada yang namanya passion, menurut aku ya kita maksudnya kita mininya apa ya di sini ya. Karena setiap pagi tuh pasti ada sesuatu yang kita kejar, setiap hari ada yang kita kejar. Kita bekerja atau kita istilahnya melakukan sesuatu itu untuk mencapai suatu hal. Jadi harus ada yang namanya passion setiap hari ya. Karena ya passion itu yang menggerakkan kita setiap hari, harus kita harus punya passion. Kalau Tessa kan tadi bilang mention kalau passion itu penting ya kan. Nah sekarang gimana caranya supaya kita nih tahu passion kita? Karena biasanya anak muda zaman sekarang nggak ngerti ya maksudnya. Passionnya kayak Tessa kan passionnya nyanyi gitu kan. Tapi ada orang yang merasa passion gue nih nyanyi padahal nggak bisa nyanyi. Tapi skillnya nggak kesana gitu. Skillnya. Dia sebenarnya punya passion lain, tapi dia tuh merasa kayak kayaknya memang skill gue ini kekeh banget gitu. Padahal arahnya sebenarnya nggak kesana gitu. Kadang jadi kayak kita menemukan passion kita gitu, atau istilahnya
kita menemukan juga yang namanya mimpi kita gitu ya, visi ke depan gitu seperti apa. Nah sekarang juga kadang-kadang Tuhan bawa kita ke suatu pengalaman yang sebenarnya pengalaman itu akhirnya membuka mata kita kayak ternyata ini passion aku ya gitu. Awalnya aku mikir beberapa hal gitu, aku mikir beberapa hal kayak asumsi, kita kan selalu asumsi ya kayak wih aku jago nih main gitar, jangan-jangan aku musisi kayak gitu kan. Jujur aku sendiri sampai hari ini aku punya mimpi itu ya, aku punya mimpi menyanyi gitu kan. Tapi aku rasain banget sampai sekarang bahwa Tuhan selalu hantarkan aku ke bidang mengajar atau edukasi. Banyak banget kayak kesempatan yang selalu Tuhan kasih berlipat-lipat itu dalam bidang mengajar atau edukasi gitu ya, atau dalam bidang berkomunikasi dengan sekitar gitu kayak pengajaran atau pemulihan dan sebagainya. Kadang mau membantah jalur itu kan pasti kayak Tuhan tapi aku sebenarnya nyanyi Tuhan gitu kan, keren Tuhan aku pengen nyanyi. Tapi itu dia dari pengalaman kita bertemu orang-orang ya di sekitar kita, kadang-kadang itu nggak terpikir dulu ternyata passion kita aku itu visi yang sebenarnya harus kita tuju. Jadi nikmati aja dulu, jangan terlalu ngoyo dan memaksa gitu. Aduh, jangan-jangan hidupku desperate gitu, hidupku nggak ada arti gitu ya. Jangan kita ngeliat orang lain misalnya gini, gila dia bisa sukses, dia bisa kaya, bisa gini, bisa gitu. Keren banget udah tahu passionnya masih muda. Kadang kan ada wirausaha muda ya, anak-anak yang sudah sukses luar biasa masih muda. Tapi sebenarnya tentang passion atau tentang mencapai visi ini bukan kita kita nyampe ke sana, tapi ketika kita emang tahu benar itu menjadi passion kita, Tuhan kasih waktunya, ada waktu yang jadi nggak usah buru-buru ya, pasti nanti Tuhan bicara lah lewat pengalaman nanti kita. Oke, so punya passion yang tinggi, punya mimpi yang tinggi itu nggak salah ya buat Tessa. Maksudnya kita boleh terus kejar, kita boleh terus berambisi untuk mengejar mimpi kita tuh bukan sesuatu yang salah. Tunggu. Tadi kan ngomong mimpi yang tinggi, bermimpi yang tinggi. Tapi kan ada tuh orang yang suka bercanda bilang kayak mimpi nggak usah ketinggian, nggak usah tinggi, kita kalau jatuh sakit atau nggak kecapai sakit. Itu menurut kamu kayak gimana sih orang yang berpendapat kita kayak nggak boleh mimpi terlalu tinggi, yang realistis aja gitu? Menurut kamu tuh kayak gimana sih? Karena gini, kalau orang kadang kan suka maksudnya mengukur kayak kemampuan orang lain gitu kan. Jadi apa yang diukur di dalam hidupnya itu diukur ke orang lain. Jadi misalnya gue cukup aja nih jadi misalnya katakan jadi kerja kantoran gue cukup dan cukup aja kok, semuanya sejahtera aja kok, terus dia bisa aja merata ke orang lain. Dan juga biarlah nanti hidupmu maksudnya tambah sulit nanti kan, tambah lika-liku. Tapi sekali lagi bahwa setiap cerita hidup orang itu berbeda. Jadi mulai dari sekarang kita harus belajar bahwa pertama percaya sama diri sendiri ya. Ketika kita percaya diri sendiri, kayak Tuhan pasti punya sesuatu atau punya sesuatu yang berbeda. Memang jalan kita mungkin kelihatannya kayak zigzag atau apa gitu ya. Tapi kita melihat orang lain itu kok lurus aja. Tapi kita nggak tahu orang lain itu prosesnya udah seperti apa yang dia lakukan. Jadi menurut aku mimpi terlalu tinggi itu itu ekspresi yang sebenarnya bukannya takut ya, bukannya takut kayak bukan inilah takut dengan mimpi itu sendiri, tapi orang yang bilang mimpi terlalu tinggi itu takut mencoba karena terlalu nyaman ya. Udah nyaman, karena kalau udah nyaman kan orang kayak ini udah gitu. Tapi sebenarnya petualang ya, orang-orang yang suka berpetualang itu dia mau keluar dari zona nyaman gitu. Ternyata dibalik petualangan itu gila ya, ternyata aku bisa kayak gini gitu. Selama ini kita tahu kita cuma segini, ternyata begini. Nah, sama kayak Tessa sendiri ya, Tessa tuh jiwa petualangnya kayak tinggi banget sampai akhirnya pun masuk Pop Academy gitu tadi kan. Life adventure gitu. My life adventure, oke. Nice. Share. Nih, tadi kan bicara soal mimpi yang tinggi banget nih. Tessa sendiri pernah nggak sih ngerasa nyerah buat mengejar mimpi? Pasti ya, karena banyak hal, banyak faktor. Kayak pertama
lingkungan atau teman-teman gitu ya, terus situasi ya gitu. Karena mimpi itu kan istilahnya kadang butuh modal, ya kan, butuh modal, butuh kemampuan atau butuh support gitu. Di tengah-tengah mengejar mimpi pasti ada aja kadang orang bilang kayak ya tapi kamu mimpi kayak gitu belum gitu loh, begitu loh. Terus ada aja yang bilang kayak gini, kamu seriusan, kayak misalnya apa ya, waktu mau ke Bali lah, kamu seriusan emang kamu mau ke sekolah itu mahal loh, kayak gitu ya. Kadang kamu ini misalnya apa namanya, kamu mau jadi penyanyi, kamu gak pernah sekolah loh ya. Jadi selalu aja ada kayak jadi kelas lah ya, yang selain proses yang Tuhan taruh gitu ya. Tapi aku selama mau belajar gitu ya, mau belajar untuk setia. Walaupun memang sakit gitu ya, kadang kayak giving up gitu. Puji Tuhan, keluarga sih nomor satu kalau aku boleh bilang gitu ya. Keluarga yang Tuhan kirim untuk jadi penopang gitu ya sampai hari ini gitu ya. Sampai hari ini kuat gitu, semua karena Tuhan anugerah Tuhan. Wow. Nah, dari tadi Tessa cerita banyak gitu, maksudnya tentang perjalanannya. Mungkin gue bisa tambahin ya nih Tessa, berarti dukungan orang sekitar gitu ya, dukungan orang sekitar tuh penting banget ya gitu, penting banget dukungan orang sekitar, dan mungkin keterbukaan kita juga gitu, karena mungkin kan banyak anak seumuran kita gitu yang nggak mau konsultasi atau nggak mau ngobrol sama orang tuanya kan gitu. Passion aku apa ya mah gitu, passion aku apa ya pak gitu, aku suka gini kan. Kayaknya jarang kita dengar anak muda yang seterbuka itu gitu sama orang tuanya gitu. Dan tadi ngelihat ngedenger cerita Tessa kayak begitu, berarti betapa pentingnya juga komunikasi tadi kan, dan keterbukaan dan lingkungan yang mendukung. Nah, Tess, ada nggak sih pesan lah ya gitu buat teman-teman Wawiaers, buat teman-teman yang bakal nonton video nanti gitu, maksudnya mungkin bagi mereka yang, aduh kok passion gue bingung gitu akan passion gue gitu, mungkin pesan buat mereka lah gitu, atau mungkin buat mereka yang kayaknya passion gue nggak kesampaian nih gitu, pesan dari Tessa gitu. Atau mungkin ada juga beberapa teman-teman kita yang nggak seberuntung Tessa, mungkin didukung oleh orang tuanya gitu. Mungkin ada yang dikat sama orang tuanya. Nah itu kira-kira kamu ada pesan nggak sih untuk mereka yang mungkin mengalami hal yang seperti itu? Pesan dan motivasi. Pertama gitu ya, karena aku ini maksudnya sampai hari ini gitu ya, Tuhan izinkan untuk mencapai mimpi gitu, itu semua bukan datang dari uang, bukan karena bergantung sama orang lain, pertama bergantung sama Tuhan pastinya ya. Karena Tuhan yang paling tahu kedalaman isi hati kita gitu ya. Dan selanjutnya adalah ketika kita mimpi gitu ya, mimpi sendiri itu kan imajinasi gitu kan ya, imajinasi tentang bagaimana ke depan kita lihat seperti apa sih, apakah kita lihat sebagai guru atau penyanyi gitu ini ya, pendidik. Dan ketika kita bermimpi, jangan lihat sekitar, jangan kondisi kita atau kita saat itu mungkin orang-orang nggak percaya sama kita gitu ya, kita di titik terendah kita, atau kita masih kecil gitu kan. Jadi kalau kita bermimpi itu kembali ke diri sendiri dan percaya gitu bahwa pasti Tuhan memberikan kekuatan ketika kita mengejar mimpi gitu ya. Dan Tuhan pasti tunjukkan jalannya. Jadi intinya adalah apapun mimpimu, apapun passionmu gitu ya, percaya bahwa itu bukan hal fisik yang akan mendukung kamu, tapi kepercayaanmu, trustmu dalam dirimu sendiri, dan Tuhan ya, pernyataan Tuhan yang pasti membawa kamu ke depan. Kalau kamu muda, kamu mungkin di posisi paling rendah lah dalam hidup ini, saya pasti Tuhan akan angkat kita ke kalau kita punya intention yang bagus tentang mimpi itu ya, bukan mimpi yang seperti ambisi ya, kayak misalnya wah nanti aku pengen jadi orang kaya raya gitu ya, supaya bisa beli ini gini. Usahakan kita bermimpi gitu ya, ketika kita bermimpi itu ada di balik mimpi itu purpose yang baik, dan gak mungkin Tuhan tuh detail ya.
Tuhan tuh detail sekali gitu. Tuhan tuh spesifik gitu. Jujur karena selama aku hidup gitu ya, bermimpi hampir semuanya Tuhan izinkan untuk tercapai gitu. Karena Tuhan sedetail itu untuk kita semua gitu. Jadi kalau itu mungkin buat aku, itu juga mungkin. Wow. Nice. Tessa, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara acara. kayak di TV ya. Iya. Tapi thank you banget nih Tessa buat setiap cerita-ceritanya biar bisa Menginspirasi teman-teman di sana. Dan nanti jangan lupa follow kalau kamu English Instagramnya apa? Kalau Kampung English Instagramnya @kampungenglish ya, kampungenglish.id. Oke, nanti Ada kita di sini. cantumin ya di sini. Ada di bawah sini. Gue yang edit nih. Oke, thank you Tessa ya. Sukses terus Tessa, semoga Kampung Inggrisnya terus berkembang di seluruh Bali Indonesia. Makan bersama Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ya. Biar jangan berhenti di Bali. Betul. Sukses ke ribuan. Wah. Ribuan puluh ribuan gitu ya. Amin. Semangat terus Tessa untuk segala yang dijalankan saat ini. So itu dia mau ya hari ini. Episode kali ini sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye bye semuanya. Bye Tessa.